Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy, mahasiswa dari Universitas Superasia. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tugas UAS ya untuk mata kuliah sistem multimedia. Nah, untuk kali ini saya mencoba membawa uh, materi kali ini dengan judul penerapan sistem multimedia interaktif untuk pembelajaran anak usia dini atau PAUD. Oke, nah untuk latar belakang sendiri, uh, pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan fondasi utama dalam proses pendidikan yang akan berlangsung sepanjang hidup. Konsep PAUD tidak hanya mengacu pada aspek akademik saja, namun juga pada perkembangan motor fisik. Kemudian mengacu pada aspek emosional juga dan sosial kecerdasan intelektual dari si anak tersebut. Di Indonesia, pendidikan anak usia dini ini mencakup rentang usia 0 sampai 6 tahun yang juga diakui sebagai masa emas anak ya, di mana otak anak-anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa pesat. Oleh karena itu, tahapan awal atau PAUD ini menjadi landasan pembentukan karakter, kemampuan adaptasi, dan kemampuan dalam kehidupan sehari-hari dalam jangka panjang hingga dewasa. Masalah yang seringkali menjadi isu utama adalah kualitas layanan dan ketersediaan infrastruktur termasuk media bahan ajar. Tentu hal ini juga akan melibatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang belum maksimal. Saat ini dibutuhkan media pembelajaran yang dapat menarik peserta didik aktif dalam pembelajaran. Media pembelajaran yang baik akan memberikan simulasi kepada peserta didik, mengaktifkan belajar, dan juga mendorong hasil belajar yang baik juga. Oleh karena itu, untuk mengurangi masalah yang ada dalam pendidikan anak usia dini di Indonesia, perlu dirancang solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan. Salah satunya dengan menerapkan dan mengevaluasi peranan sistem multimedia interaktif untuk pendidikan anak usia dini. Oke, kemudian untuk rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis membuat rumusan masalah dalam makalah ini, antara lain yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sistem multimedia interaktif. Kedua, bagaimana konsep pembelajaran anak usia dini. Yang ketiga, apa peranan sistem multimedia audiovisual interaktif dalam pembelajaran anak usia dini. Nah, tujuannya berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penulisan makalah ini adalah menjelaskan peran sistem multimedia audiovisual interaktif dalam mendukung pembelajaran anak usia dini atau PAUD. Oke, masuk di konsep sistem multimedia. Multimedia adalah konsep penggabungan berbagai bentuk media seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan elemen interaktif pada satu platform untuk menyampaikan informasi atau konten dengan cara yang lebih menarik, dinamis, dan juga efektif. Multimedia merupakan sarana penyampaian pesan atau informasi dengan contoh penggunaan sehari-hari seperti pertama presentasi ya, seperti saat ini gitu ya, menggunakan slide yang berisi teks, gambar, dan video. Dan yang kedua, video game yang menggabungkan grafis, efek suara, dan interaksi antar pengguna. Ketiga, situs web yang menampilkan konten visual, audio, dan elemen interaktif seperti tombol, geser, dan juga pilihan menu. Multimedia tidak sebatas digunakan pada media digital saja, tetapi juga media tradisional seperti gabungan cahaya dan gerakan. Implementasinya juga hampir di segala sektor. Oleh karena itu, multimedia dapat menjadi alat untuk menyampaikan pesan, meningkatkan kesadaran, dan memfasilitasi pemahaman informasi. Kemudian komponen multimedianya ya. Apa aja sih komponen multimedianya ini? Itu antara lain yang pertama yaitu teks, komponen dasar dalam bentuk tulisan. Kedua, gambar, elemen visual yang tidak bergerak. Ketiga, audio, mencakup suara manusia, musik, efek suara, narasi, percakapan, dan juga rekaman.
Keempat, video, komponen gabungan gambar gerak dengan suara untuk membuat sebuah cerita. Kelima, animasi, komponen gambar bergerak yang dibuat dari rangkaian frame. Keenam, grafik termasuk diagram, icon atau visual lainnya. 7. Interaksi user seperti tombol atau navigasi untuk aktivitas user dalam mengontrol maupun mengedit sistem multimedianya. 8. Hardware, perangkat fisik untuk membuat dan menjalankan multimedia. 9. Software, perangkat lunak untuk membuat dan mengedit dan juga menjalankan sistem multimedianya ya. Terakhir 10. Brandware, itu orang yang membuat dan mengoperasikan multimedia seperti desainer, programmer, animator, content creator, dan lain-lainnya ya. Oke, kemudian multimedia interaktif. Oke, untuk multimedia tersendiri terbagi menjadi dua kategori. Pertama, multimedia linear, dan yang kedua, multimedia interaktif. Multimedia linear adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia linear ini berjalan secara berurutan, contohnya TV dan film. Sementara multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contohnya ya, multimedia interaktif ini adalah aplikasi edukasi, game edukasi, dan sejenisnya. Dari pengertian multimedia interaktif di atas, dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif merupakan perpaduan antara berbagai media format file yang dapat diketahui berupa teks, gambar, grafik, suara, animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas menjadi satu file digital, digunakan untuk menyampaikan pesan yang menarik kepada publik. Multimedia interaktif memiliki kelebihan yang dapat digunakan walau dengan kondisi pembelajaran jarak jauh. Meski demikian, kondisi infrastruktur tetap akan menjadi kendala dalam mengakses multimedia interaktif. Apakah internetnya lancar? Apakah perangkat yang digunakan kurang memadai format multimedianya ya? Oke, kita masuk di peranan sistem multimedia interaktif dalam pembelajaran anak usia dini. Pertama yaitu meningkatkan minat dan motivasi belajar. Penggunaan visualisasi dengan kolaborasi antara animasi, warna yang cerah dan kalem, serta suara-suara yang menarik dalam sistem multimedia dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar anak usia dini. Contohnya, ketika guru atau orang tua menampilkan animasi atau video tentang hewan kucing gitu ya, yang terlihat lucu dan menggemaskan, anak akan tertarik dan mengingat bagaimana suara kucing, bagaimana ciri-cirinya, dan hal tersebut akan diingat dalam proses pembelajarannya tanpa terasa rasa bosan ya. Yang kedua, mendukung dalam memahami materi. Visualisasi memang tidak perlu dipungkiri, fungsinya ya adalah menyajikan hal-hal yang akan mempermudah pemahaman. Visualisasi akan menggabungkan estetika dengan data untuk mempermudah pengambilan keputusan. Kolaborasi antara warna dengan bentuk akan menyajikan sebuah huruf dan angka yang mudah dipahami anak-anak. Audiovisual interaktif juga membantu anak mengasosiasikan konsep dengan gambar dan juga suara. Yang ketiga, meningkatkan interaksi dan partisipasi. Sistem multimedia interaktif akan mendorong anak-anak untuk berpartisipasi, melakukan aktivitas pembelajaran seperti memilih bentuk atau objek, memindahkan angka yang sesuai dengan bayangannya, menggandengkan objek-objek yang sepadan, dan lain sebagainya. Interaksi seperti ini akan sangat membantu meningkatkan keterlibatan anak dalam proses belajar. Keempat, mendukung perkembangan kognitif dan motorik. Mengasah dan mengembangkan keterampilan motor dan kognitif sangat penting bagi anak-anak. Keterampilan ini kedepannya akan membantu anak-anak dalam melakukan tugas hariannya seperti menulis, menggambar, menggunting, mengancingkan baju, dan hal-hal yang menyangkut kemandirian. Misalnya aktivitas menyentuh layar yang memerlukan koordinasi mata dan tangan kan sangat tepat dalam merangsang perkembangan kognitifnya. Oke, untuk implementasi sistem, kita masuk di implementasi sistem. Yang pertama yang perlu dipastikan adalah platformnya ya.
Platform ini merupakan aspek penting dalam implementasi sistem multimedia interaktif untuk pembelajaran anak usia dini. Platform adalah wadah, sarana, atau infrastruktur dasar agar sistem multimedia dapat dijalankan. Pemilihan platform disesuaikan dengan kebutuhan, bahkan memungkinkan dapat dijalankan di semua platform. Platform dapat dalam menjalankan sistem multimedia terbagi menjadi web atau melalui browser, mobile seperti menggunakan aplikasi Android atau iOS, dan platform desktop yang hanya dapat dijalankan pada komputer atau laptop. Yang kedua, teknologi multimedia. Implementasi sistem multimedia audiovisual interaktif melibatkan berbagai teknologi media untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik. Komponennya antara lain audio narasi dan efek suara, kedua gambar dan animasi edukatif. Untuk yang ketiga yaitu desain antarmuka atau UI. Desain antarmuka atau UI atau dalam bahasa Inggris user interface ya, menjadi faktor penting dalam keberhasilan sistem multimedia untuk anak usia dini. User interface ini harus dirancang sederhana, menarik, dan mudah digunakan oleh anak-anak itu sendiri. Tidak diperkenankan terlalu banyak aksesoris karena visual yang disajikan harus fokus pada hal yang perlu disampaikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu apa saja sih? Yang pertama, warna harus cerah ya, tapi harus tetap seimbang ya, supaya tidak mengganggu fokus si anak. Dan yang kedua, tombol biasanya besar gitu ya ukurannya ya, jadi akan memudahkan anak melakukan interaksi. Tombol yang terlihat besar akan mudah dikenali oleh anak usia dini. Oke, maaf. Yang ketiga yaitu navigasi sederhana. Tidak perlu terlalu banyak menu dan alur yang rumit untuk menghindari kebingungan. Nah, oke, contoh penerapan. Nah, aplikasi pengenalan seperti Marble TK PAUD merupakan aplikasi pembelajaran interaktif untuk anak-anak usia dini menggunakan platform mobile. Umumnya, pembelajaran anak usia dini akan mengenal huruf, angka, warna, bentuk, suara, dan menyanyi sederhana. Dalam aplikasi tersebut terdapat juga animasi responsif yang akan membantu anak-anak usia dini memperoleh pengetahuan dasar dengan cara menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, seperti berikut ya contoh penerapannya. Mohon maaf. Nah, berhitung dan mengenal pola di lembar kerja interaktif juga menjadi salah satu bagian yang sangat membantu proses belajar mengajar ya. Atau biasanya kita sebut dengan worksheet ya. Oke. Sebagai kesimpulan, jadi sistem multimedia interaktif memiliki peranan yang besar dalam mendukung proses pembelajaran anak usia dini. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa karakteristik anak usia dini cenderung belajar melalui rangsangan visual, audio, dan aktivitas interaktif yang sangat sesuai dengan pendekatan sistem multimedia. Implementasi sistem multimedia audiovisual interaktif mampu meningkatkan minat dan motivasi belajar anak melalui penyajian materi yang menarik, berwarna, serta dilengkapi dengan animasi dan suara. Penyampaian materi secara audiovisual membantu anak memahami konsep dasar seperti huruf, angka, warna, dan bentuk dengan lebih mudah dibandingkan metode pembelajaran tradisional yang hanya menggunakan papan sebagai media ajar. Selain itu, interaksi yang disediakan oleh sistem multimedia ini memungkinkan anak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Interaksi sederhana seperti sentuhan, klik gitu ya, dan respons sistem berupa umpan balik audiovisual dapat melatih koordinasi motorik, meningkatkan konsentrasi, serta mendorong partisipasi anak. Meski demikian, semua penggunaan sistem multimedia untuk pembelajaran anak usia dini, baik di sekolah maupun di rumah, tetap harus dalam pendampingan dan pengawasan orang tua untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan ya. Oke, jadi kurang lebih untuk materi kali ini atau tugas kali ini seperti berikut ya. Kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.